Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Veronica, Sword of God dari kota Semarang. Izinkan saya menyapa dengan sebuah pantun. Pangeran William akhirnya menikah dengan acara pesta yang megah. Tantangan hidup jangan dibawa susah. Kepada Tuhan kita harus berserah. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan renungan Lectio Divina yang berjudul Penderitaan dan Syarat Ikut Yesus. Saya mau bertanya, jika saudara tiba-tiba ditawari hadiah rumah mewah dan mobil bermerek, tapi syaratnya harus meninggalkan Yesus, apakah saudara mau? Tentu sebagai manusia biasa, kita akan tergiur. Terlebih kedua tawaran tersebut kita belum memilikinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, iman itu butuh suatu ujian. Di dunia ini menyuguhkan banyak yang indah-indah dan menyenangkan. Namun sebagai manusia yang hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, kita tidak bisa memilih hal-hal duniawi begitu saja. Bahkan kita harus kadang melepaskan kesempatan-kesempatan tersebut demi kesetiaan kita terhadap iman akan Yesus. Ujian iman itu seperti mengalami sebuah proses tersendiri. Orang dunia bilang penderitaan. Namun, jika kita mau menjalaninya, pasti kita akan memetik buah-buahnya. Seperti seekor kupu-kupu. Untuk menjadi kupu-kupu yang dewasa harus mengalami sebuah proses penderitaan yang panjang, melewati beberapa syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah harus rela menderita dahulu, bertapa dalam kepompong, dan butuh sebuah proses yang panjang. Sebuah proses yang tidak mudah, butuh waktu, butuh kesabaran, dan perubahan-perubahan yang menyeluruh terjadi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak bisa instan begitu saja. Kita melewati padang gurun kehidupan atau kesukaran dalam penderitaan yang akan memurnikan kita. Kebahagiaan yang dicapai secara instan tidak banyak mendidik kita. Sebaliknya, bila kita menderita terlebih dahulu, seluruh potensi kita pun akan ditantang untuk kita kembangkan dan sekaligus mampu menghadapi rintangan demi rintangan yang mungkin menghambat kita. Setiap orang Kristen mengambil bagian dalam tugas kemuridan Kristus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Orang tua yang baik dan rela dan gembira akan menghidupi dan mendampingi perkembangan anak-anak meskipun dituntut banyak pengorbanan yang membatasi kebebasan. Seorang imam, biarawati siap diutus kemana saja untuk melayani sesama yang membutuhkan meskipun medan pekerjaan tidak selalu gampang. Namun kesetiaan mengikuti jalan Tuhan menyemaikan buah-buah pengharapan, iman dan cinta bagi semua orang. Yesus hari ini dalam Injil Lukas bab 9 ayat 25 menasihati kita. Apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia tetapi dirinya binasa? Harta dan tahta memang tidak membinasakan seseorang, tetapi bisa membuat orang kehilangan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keharmonisan. Orang juga boleh mencari harta dan tahta semaksimal mungkin, tetapi jangan sampai kita kehilangan yang menjadi sumber hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Langkah konkret yang saya lakukan, yang pertama yaitu lekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memelihara kehidupan doa dengan baik, setiap saat berbicara kepada Tuhan lewat kitab suci, renungan harian, dan persekutuan yang kita bentuk. Mengaplikasikan kehidupan sehari-hari, saya sebagai seorang ibu harus memperhatikan kebutuhan keluarga, membuat sukacita keluarga dengan memasak, membuat rumah yang nyaman dan rapi, bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik. Yang kedua, menata hidup lebih serius, di mana jiwa dihidupi dan belajar menata hidup agar kita tidak mudah tergiur oleh hal-hal duniawi, tetapi mampu untuk mengolah hidup rohani demi keselamatan jiwa, siap berproses dalam kehidupan rohani. Santo Ignatius dari Antioquia mengatakan,
Aku ingin menjadi orang Kristen sejati dan bukan sekedar pembawa nama Kristen. Apakah kita sudah memenuhi syarat menjadi pengikutnya? Apakah kita sudah siap dengan proses kehidupan yang akan memurnikan kita? Mari kita belajar dari Santo Ignatius untuk menjadi orang Kristen sejati dan bisa memenuhi syarat mengikuti Dia. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.